Kalau saya setiap waktu itu sangat berkesan sekali. Konon menurut cerita ini di SKKA itu juga ada mata pelajaran. Selamat datang di Talk with Skaga. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Talk with Skaga, sebuah program yang akan memberikan kalian cerita, kisah yang penuh inspiratif dari SMK Negeri 3 Jember. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi dan cerita menarik dari kita. Bagi yang sudah mensubscribe, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share ke semua media sosial kalian agar masyarakat luas sana bisa lebih mengenal tentang SMK Negeri 3 Jember. Oke, ngomongin tentang SMK Negeri 3 Jember, tentunya kalian pada penasaran. Dulunya sekolah ini seperti apa sih? Nah, di studio sudah hadir salah satu guru senior yang beliau sudah mengajar kurang lebih hampir 30 tahunan. Sudah mengajar di SMK Negeri 3 Jember. Langsung saja ya guys ya. Selamat datang Pak Hari di Talk with Skaga. Oke, selamat datang kembali. Bagaimana kabarnya Pak Hari? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah sehat Pak Hari ya. Nah, Pak Hari ini mengajar di SMK Negeri 3 Jember sejak tahun 1900. Kalau menurut SK, SK saya itu per 1 November 1988. 1988, Ya. berarti sekitar 33 tahun. Wow, Ya. bukan waktu yang sedikit Pak ya, lama berarti itu. Berarti kan sudah istilahnya menjadi saksi gitu Pak ya, saksi perjalanan dari SMK Negeri 3 Jember. Ya. Nah, bisa diceritakan Pak Ari, dulunya SMK 3 Jember itu seperti apa sih Pak Ari? Ya baik, pertama saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat subscriber yang saya hormati. Kalau tadi ditanyakan bagaimana keadaannya, jadi tadi sudah ditanyakan mulai kapan saya berada di sini. Jadi persisnya kalau sesuai SK itu mulai tahun 1988, November 88. Kemudian saya baru masuk ke sini tahun ajaran baru 1989. Waduh, lama Ya itu saya kira sekitar 33 tahunan. Ya. Ketika saya masuk berada di sini, berada di pertama kali di, kalau dulu sekolahan kita ini namanya SMKK, ya Sekolah Menengah Kepandaian Keputrian. Berarti lebih ke perempuan gitu. Ya karena begini, maksud saya sebelum SMKK dulu kan namanya SKKA. KKA. SKKA negeri. Menurut cerita ini di SKKA itu juga ada mata pelajaran bagaimana merawat bayi, orang tua begitu. Makanya ketika saya masuk sampai hari ini pun juga bisa saya lihat itu bed atau tempat tidur yang bisa diputar. Oh iya Pak. Posisinya. Iya. Nah itu begitu Pak Irwan ya. Jadi dulu waktu saya masuk masih SMKK, Sekolah Menengah Kepandaian Keputrian. Kemudian jurusannya, program keahliannya hanya 2, yaitu jurusan Tata Busana dan Tata Boga. Berarti termasuk jurusan Tata Busana dan Tata Boga itu jurusan yang awal ya Pak, di SMKK gitu Pak. Iya betul. Nah, setelah di SMKK itu berarti kan ada perubahan lagi tuh Pak ya. Iya. Jadi dari SMKK terus masuk ke SMK 3. SMK 3 Iya. gitu ya. Jadi dulu dari jurusan busana, terus dari jurusan Tata Boga, berarti kan lebih itu untuk siswanya itu lebih banyak putrinya gitu Pak ya. Iya betul. Berarti untuk persentase dari laki-lakinya, waktu Bapak masuk di sini sudah ada murid laki-lakinya? Ada. Persentasenya berapa kira-kira? Ya kalau
dari apa namanya itu, dari jumlah siswa berapa ya, Boga itu ada 2 kelas dulu. 2 kelas itu kalau diisi 36 siswa, Ya. jadi 72. 72. Itu siswa putranya hanya 3, 4 itulah paling banyak. Nah, ya, jadi memang kan SMK 3 itu memang terkenal dengan sekolah wanita. Oke. Ya. Tapi kan dengan perkembangan zaman gitu, sekarang pun juga sudah banyak ya Pak jurusan di SMK 3 yang lebih banyak ke laki-lakinya juga. Iya. Nah, kalau dilihat dari kondisi Pak ya, perubahan dari SMK Negeri 3 Jember itu yang paling menonjol itu apanya Pak? Perubahan dari SMK Negeri 3-nya? Ya banyak sih sebenarnya, Iya. apa namanya, unsur-unsur yang menjadi titik berat atau tambahan di SMK 3 ini. Jadi misalnya kebutuhan ya. Jadi kita memiliki jurusan-jurusan baru itu sebenarnya kan kita menjawab kebutuhan masyarakat saat itu. Jadi misalnya kita, masyarakat membutuhkan tenaga ahli di bidang boga, Iya. di bidang busana. Nah, tambah lama kita juga membutuhkan, di masyarakat juga membutuhkan tenaga ahli di bidang pariwisata, misalnya perhotelan. Maka setelah ada jurusan busana, boga, baru muncul jurusan perhotelan, akomodasi perhotelan. Begitu. Nah, kalau boleh tahu juga dulu di sini itu ruangannya ada berapa sih Pak? Waktu awal Pak Hari berada di sini. Ya, seingat saya dulu ini ya, deretan ruang TU. Ruang TU, ya. Sekarang ruang TU. Sampai dulu Pak Irwan kan pernah saya berada di ruang Waka itu. Ya. Sampai situ. Kemudian jurusan busana. Yang sekarang jadi tempat praktek Pak ya. Iya, sampai ke barat. Perpustakaan lama itu Pak. Belum ada perpustakaan waktu itu. Ya, perpustakaan ada, cuma dulu menempati ruang guru yang sekarang. Ruang guru yang sekarang. Ya, ruang guru Normada. Iya, yang Normada. Ya. Kemudian deretan ini apa namanya? RPL. TI itu Pak ya, lab TI. Lab TI sampai ke barat, sampai di ruang guru yang sekarang. Sisanya itu adalah ini tempat sampah itu dulu. Sampah, iya. Juga. Nah, kemudian ini sebentar, saya masih ingat nih. Ya. Kemudian diikuti dengan ada 4 ruang itu. Ada 4 ruang yang menghadap ke utara. Iya. 1, 2, 3, 4. Yang ruang OSIS itu bukan Pak? Bukan. Boga. Bukan, yang boga. Oh iya, boga. Bukan ini Pak Irwan. Ini yang berada di sebelah barat itu. Okay. Yang menghadap ke utara. Oh iya Pak, ya Pak. Hanya 4 ruang itu. Kemudian yang sekarang di belakang dapur boga itu kan ada ruangan. Ya. Itu dulu kamar mandi siswa, sumur dan kamar mandi siswa putra. Sisanya lapangan hijau. Lapangan hijau. Berarti perubahannya itu sangat-sangat signifikan seiring dengan berkembangnya juga jurusan di SMK Negeri 3 Jember itu Pak ya. Iya, betul. Kalau bicara tentang siswanya gitu Pak ya, perubahan dari karakter siswanya itu kan pasti Pak Hari yang sudah mengajar di SMK Negeri 3 Jember selama kurang lebih 33 tahun, tentunya kan karakter dari siswanya itu berbeda sekali Pak, dari zamannya Pak Hari ngajar awal hingga sekarang. Itu apa sih Pak yang paling perubahan yang paling terlihat dari karakter siswanya itu apa saja? Ya, saya kira banyak sekali ya. Jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sehingga muncul bagi Bapak dan Ibu guru muncul irama kerja, bagi siswa muncul irama belajar, etos belajarnya sendiri-sendiri, begitu. Jadi memang anak-anak ini
memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Jadi anak busana, anak boga, apalagi pada saat itu ini mohon maaf ini. Jadi kepala sekolah saya yang lama, kepala sekolah kita yang lama dulu kan produk pendidikan zaman Belanda. Zaman Belanda, sehingga kedisiplinan, tata tertib itu sangat tinggi, sangat ditanamkan betul kepada siswa, kepada juga bapak dan ibu guru. Pak. Sehingga banyak orang yang bilang itu SMK 3 atau SMKK pada zaman dulu itu bersih layaknya rumah sakit. Bersih layaknya rumah sakit. Iya. Begitu. Jadi memang benar-benar kedisiplinan itu benar-benar diterapkan pada waktu itu. Iya, betul. Okay. Ada nggak Pak cerita atau kisah yang paling berkesan selama Pak Hari mengajar di SMK Negeri 3 Jember itu apa? Kalau saya setiap waktu itu sangat berkesan sekali. Berkesan, iya. Makanya saya itu menghadapi tinggal beberapa jam saja ini. Beberapa jam saja. Menunggu purna tugas. Itu rasanya saya menginginkan terus kesan-kesan yang sangat indah. Iya. Begitu. Jadi banyak sekali kenangan, banyak sekali cerita yang bisa didapatkan Pak Hari selama mengajar di SMK Negeri 3 Jember itu. Iya, betul. Jadi teman-teman yang ada di sini, jadi teman-teman yang melihat tayangan ini, jadi perlu saya beritahu bahwa Pak Hari ini adalah tahun terakhir Pak ya. Tahun terakhir menjadi pengajar di SMK Negeri 3 Jember, karena sesuai dengan SK beliau maka tahun ini Pak Hari sudah harus purna gitu Pak. Iya, betul. Purna. Tentunya ketika kita melihat sosok Pak Hari, saya sebagai warga baru di SMK Negeri 3 Jember itu bisa dikatakan merasa malu ketika kita melihat sosok Pak Hari. Malunya dalam artian semangat dari Pak Hari itu mengalahkan kita sebagai pengajar-pengajar muda gitu Pak. Nah, itu sebenarnya itu tipsnya itu seperti apa sih Pak? Itu yang setiap kali ketika saya melihat Pak Hari entah mengajar ataupun ketika kita waktu itu pergi ke itu Pak, ke Kalibaru kan sempat ada kegiatan perjalanan Kalibaru, itu saya melihat semangatnya itu sangat saya malu ketika melihat semangatnya Pak Hari. Itu ada tips semangat ya. Jadi itu tadi, jadi kalau kita mendengarkan radio dengan suara yang kurang enak didengarkan tuh, kita selalu memutar beberapa kali tuh potensio frekuensinya, gelombangnya itu, sehingga kalau satu frekuensi enak didengarnya. Demikian pula dengan yang saya dapatkan juga begitu. Kalau saya dengan anak-anak itu match satu frekuensi, misalnya dengan Pak Irwan satu frekuensi, dengan Pak Hadi satu frekuensi, maka apa yang kita laksanakan itu kita merasa senang begitu. Iya. Tidak memikirkan, justru kita tidak memikirkan akibat buruknya apa. Jadi senang terus. Jadi itu Pak Irwan yang salah satu yang bisa saya sampaikan. Ya berarti lebih ke harus bisa mengkondisikan kita juga ke teman-teman kita juga Pak. Iya, betul. Gimana? Ya tuh, ketika kita berbicara tentang semangat ya, semangat tentunya kan semangat orang itu berbeda-beda. Semangat orang berbeda-beda. Kalau tadi Pak Hari menyampaikan ketika kita punya teman yang sefrekuensi, otomatis semangat kita akan lebih tinggi, lebih kuat gitu Pak ya. Nah, ada nggak Pak Hari pengalaman yang paling membuat Pak Hari istilahnya kalau sekarang tuh jengkel gitu, lebih ke jengkel entah ke siswa atau ke siapa gitu? Ya sikap, sifat senang kepada siswa, jengkel pun juga ada. Tapi kan namanya kita ini kan
pendidik, pengajar, guru, setidak-tidaknya kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat pada mereka. Misalnya mereka menjengkelkan, itu saya kira wajar lah. Iya. Dan saya juga harus tampil bagaimana mereka supaya tidak menjengkelkan begitu. Dan alhamdulillah ya, siswa-siswa, anak-anak juga baik, senang gitu. Makanya kalau ada mesti tanya, Pak Hari itu apa masih ada lah, itu seperti itu buktinya. Ya itu Pak, itu banyak sekali Pak, banyak sekali alumni ketika sekarang kan SMK 3 sudah mengikuti perkembangan zamannya juga. Banyak di kalau Instagram itu Pak, banyak yang nge-DM itu tanya, apakah Pak Hari itu masih mengajar? Nah, banyaknya seperti itu. Jadi saya rasa sosok Pak Hari di SMK 3 Jember itu sangatlah berpengaruh tinggi gitu. Sehingga banyak yang alumni juga meskipun sudah lama keluar dari SMK 3 itu masih banyak bertanya gitu. Itu tipsnya kan ya apa sih Pak tipsnya biar banyak disukai gitu oleh siswa gitu. Ya kan mereka itu kan kita anggap sebagai anak saya, jadi misalnya mereka berbuat sesuatu yang menjengkelkan, ya sebagai bapak harus mengarahkan begitu. Ya hanya itu saja, sehingga pengalaman semacam itu akhirnya juga, kalau saya sudah ya sudah tidak memikirkan, justru mereka yang aku dulu punya pengalaman dengan Pak Hari begini, akhirnya mereka katakan seperti itu. Berarti lebih ke menganggap mereka sebagai anak atau adik gitu. Iya. Agar mereka juga bisa istilahnya punya kesan tersendiri bagi kita. Iya, gitu. betul. Nah, jadi bagi teman-teman yang melihat ini, bagi alumni juga, nah jadi beliau Pak Hari memang benar-benar sosok yang istimewa dalam artian mempunyai banyak kesan, mempunyai banyak pengalaman dan banyak inspirasi bagi semua warga SMK Negeri 3 Jember. Mungkin Pak Hari sedikit pesan bagi teman-teman yang ada di sini Pak Hari. Ini kan bisa dikatakan tahun terakhir Pak Hari berada di SMK Negeri 3 Jember. Mungkin pesannya buat teman-teman yang di sini apa Pak? Ya, pesan saya itu ya cintailah pekerjaan itu. Cintai pekerjaan. Iya, mencintai pekerjaan. Jadi sebagai tidak hanya mengajarkan ilmu saja, tapi bagaimana siswa itu bisa berubah, bagaimana kita pinter-pinternya kita memberi motivasi kepada mereka. Saya kira itu yang yang bisa kita lakukan. Berarti memberikan pelajaran yang benar-benar yang diinginkan mereka gitu Pak ya. Iya, jadi sekali lagi kalau untuk Bapak dan Ibu guru ya cintailah pekerjaan itu. Karena kita ini kan bukan pedagang ya. Jadi kepuasan kita itu ya dari pekerjaan kita, dari hasil pekerjaan kita. Dan untuk anak-anak, untuk siswa ya cintailah diri kita ketika kita belajar di sekolah. Jadi menjadi siswa itu senang sekali. Makanya beda dengan pada zaman saya dulu Pak Irwan. Ini sering saya ceritakan kepada anak-anak. Pada waktu dulu saya masih SMA. Waktu saya minta sepeda ontel kepada bapak, itu saya dimarahi betul. Mohon maaf, saya dulu alumni SMA 1 ya. Jadi minta sepeda ontel itu tidak boleh sama bapak saya. Jadi saya harus jalan kaki. Jadi selama 3 tahun lah
saya itu jalan kaki. Lah, ini saya ceritakan kepada anak-anak. Lah, anak-anak itu justru mentertawai saya. Tertawai. Iya, saya ditertawakan. Loh, ini benar, jangankan saya. Wong anaknya Pak Bupati itu loh. Bupati Abdul Hadi pada zaman dulu. Iya, ada Abdul Hadi, iya Pak. Ya, itu jalan kaki dari rumahnya itu dekatnya DKT itu sampai ke SMA 1. SMA 1. Berarti lumayan jalannya Pak. Loh, Kalau Pak Ari dulu jalan dari rumahnya Pak Ari rumah saya di belakang Pasar Burung itu. Pasar Burung, Gebang. Ya, Patimura Oh, itu. iya Pak. Ke SMA 1 jalan kaki saya. SMA 1 nanti. Iya. Lumayan kan jaraknya Itu Pak? ya saya tempuh sekitar 20 menit itu. 20 menit. Iya. Berarti dulu masuk jam 7, berarti berangkat jam 6. Saya dulu kelas 1, kelas 2 kan masuk siang. Masuk siang. Iya. Itu. Jadi masuk jam setengah 1, pulang setelah maghrib. Jadi menjelang isya itu baru nyampe pulang. rumah Pak ya? Enggak, baru pulang. Oh, baru pulang. Bel selesai. Setelah itu pulang udah. Berarti Gitu. 20 menit. Kalau misal pulang jam setengah 7, berarti hampir jam 7 baru nyampe rumah gitu. Iya, Wah, betul. Berarti benar-benar perjuangannya untuk meraih pendidikan itu Iya. sangat Mas, sangat tinggi. Iya, makanya itu Pak Irwan, jadi apa yang sudah saya punyai saat ini itu adalah buah pengorbanan saya Iya. ketika dulu pada zaman SMA, perguruan tinggi, demikian pula ketika saya bekerja di SMK 3 ini. Jadi itu yang sering saya share kepada anak-anak, saya beri motivasi bahwa kalian jangan hanya memikirkan kesenangan saja. Justru kalian harus prihatin. Kayak Pak Hari ini yang sering saya saya ceritani ketika waktu saya SMA itu. Iya. Itu. Jadi kan ini, kalau dulu kan lebih ke perkembangan teknologi kan juga gak seberapa pesat seperti sekarang. Iya. Nah, ketika kita kurang lebih 1 tahun setengah ini kita harus full belajar daring. Nah, ketika kita bicara tentang daring atau online, itu otomatis kan sebagai guru senior juga harus menyesuaikan gitu. Iya. Harus menyesuaikan. Kesulitan nggak sih Pak? Ya, bagi saya tidak sulit sih. Iya. Cuma kan ada sesuatu yang hilang Iya. dari interaksi yang sangat manusiawi itu antara guru dengan siswa. Jadi ada yang hilang. Meskipun itu bisa kita tembus dengan teknologi ya, dengan model daring dan lain sebagainya. Ya, kebetulan juga kan Pak Hari ngajar seni budaya. Seni budaya, iya. Seni budaya juga kalau kita nggak ketemu juga kesulitan gitu kan Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau misal nari gitu, iya. Jadi kan nari juga kalau online rasanya juga kurang pas gitu. Ya, makanya untuk tari saya gunakan fasilitas Google Meet. Google Meet. Ya, Google Meet. Ketika anak-anak luring, artinya belajar di sekolah, datang di sekolah kan pernah dulu ya. Iya Pak. Itu baru total praktek langsung. Iya, ya itu sayangnya ketika saya sudah merencanakan membuat fasilitas lighting, iya, lighting gitu. Dan lain sebagainya, maksud saya itu saya gunakan untuk lighting tari sebenarnya, tari, teater. Tapi sayang sekali dengan adanya pandemi ini, ya semuanya hanya tinggal rencana. Meskipun itu sudah saya realisir itu membuat lightingnya, dan itu nanti bisa dimanfaatkan oleh sekolah. Oh iya Pak. Untuk pembelajaran. Oke, mungkin jadi teman-teman banyak cerita, banyak pengalaman yang bisa yang bisa di-share oleh Pak Hari sebagai guru seni budaya, mulai dari bagaimana dulu SMK 3 Jember seperti apa, terus jurusannya itu dulu ada berapa, hingga sekarang ada beberapa jurusan yang mungkin
kalau dulu SMK 3 masih dipandang sebelah mata kan Pak ya, dipandang sebelah mata karena memang dulu terkenal dengan sekolah keputrian atau lebih dominan ke wanitanya kan. Tapi sekarang seiring dengan berkembangnya zaman, SMK 3 sudah mulai bisa dikatakan menjadi pesaing bagi sekolah-sekolah lainnya. Mungkin Pak Ari terakhir sepatah dua kata untuk SMK Negeri 3 Jember apa Pak? Untuk SMK Negeri 3 Jember. Saya kira SMK Negeri 3 Jember itu seperti lokomotif ya. Jadi siapa yang tidak ingin maju maka dia akan ditinggalkan oleh kereta itu. Oleh sebab itu kepada teman-teman pengajar di SMK Negeri 3 Jember ini, mari kita ikuti perjalanan dengan lokomotif ini menuju ke sebuah kemajuan yang sangat luar biasa. Kalau tidak, kita akan ditinggal oleh lokomotif itu sendiri secara otomatis seperti itu. Iya Pak. Nah, oke, baik, mungkin itu Pak Ari, terima kasih sudah bersedia hadir di Talk with Skaga, sudah berbagi cerita, berbagi kisah yang bagi saya memang semangat terus untuk kita semua agar kedepannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin itu dulu episode kali ini tentang SMK Negeri 3 Jember yang dulu dikenal sebagai sekolah keputrian. Akhir kata saya Irwan Gofal mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.